Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati dengan NIM 210608500102 dari program studi pendidikan antropologi jurusan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buku dari Bapak Marvin Harris, yaitu Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir Menjawab Teka-teki Kebudayaan. Jadi tampilan buku ini merupakan buku edisi ketiga yang diterbitkan pada Januari 2022 kemarin, sedangkan edisi pertama itu diterbitkan pada tahun 2019 dan edisi kedua itu diterbitkan pada tahun 2022. Jadi buku ini itu terdiri dari beberapa bagian, dimulai dari prakata, kemudian terakhir yaitu catatan penutup dari Bapak Diki P. Hermandara tentang Marvin Harris dan materialisme kultural. Jadi buku ini tuh terdiri dari 262 halaman. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan satu bagian dari buku ini, yaitu tentang kembalinya sang penyihir. Seperti pada judulnya, yaitu tentang menjawab teka-teki kebudayaan. Jadi buku ini tuh berisi tentang sebab musabab gaya hidup atau hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang tampaknya itu tidak rasional dan tidak terjelaskan. Kemudian di dalam buku ini tuh dijelaskan jawaban dari teka-teki kebudayaan tersebut. Jadi buku Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir ini adalah bentuk manifestasi materialisme budaya yang mana merupakan suatu jawaban yang logis, atau dalam buku ini itu memberikan jawaban yang logis dari apa dan mengapa pada masyarakat normal menanggapi pemikiran-pemikiran atau hal-hal bagi kaum yang abnormal yang memiliki kepercayaan di luar logika. Jadi pertanyaan-pertanyaan bahwa apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh masyarakat pasti memiliki jawaban yang rasional serta masuk akal, di samping jawaban bahwa hal-hal tersebut memang dari sananya mereka melakukan hal tersebut, dan juga jawaban-jawaban yang pada ujungnya akan berakhir pada dogma agama. Jadi di dalam buku ini tuh Marvin Harris berusaha menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat, bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut itu tidak memiliki jawaban yang logis. Menurut Marvin Harris itu, segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat tentang hal-hal yang abnormal itu ternyata bisa dijelaskan secara rasional dan masuk akal. Dimana dalam buku ini tuh Marvin Harris menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut dengan melalui pendekatan atau teori ekologi kebudayaan. Sebelum masuk ke dalam materinya, sedikit saya jelaskan tentang Bapak Marvin Harris. Jadi Marvin Harris ini merupakan antropolog Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1927 dan meninggal pada tahun 2001. Jadi Marvin Harris ini dipengaruhi atau mengembangkan paham materialisme kultural, di mana dalam bukunya tentang Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir ini, Marvin Harris ini menjelaskan tentang teori ekologi budaya, di mana ekologi budaya ini digunakan sebagai hal untuk menjelaskan sesuatu yang ada di masyarakat yang umumnya itu tidak memiliki jawaban yang bisa dianggap sebagai jawaban yang rasional. Jadi di dalam Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir ini Marvin Harris menggunakan teori ekologi budaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelumnya Marvin Harris ini merupakan tokoh-tokoh yang salah satu tokoh yang dipengaruhi oleh teori Marxisme, yaitu teori yang dikembangkan oleh Karl Marx. Jadi dalam teori Marxisme itu tujuan utamanya yaitu menghilangkan kelas yang ada di masyarakat. Jadi menurut
Marvin Harris ini hal-hal yang diambil dari teori Marxisme itu yaitu hal yang berupa materi. Jadi menurutnya itu materi itu adalah hal-hal yang bisa menciptakan sebuah perubahan. Jadi hal yang diambil dari teori Marxisme oleh Marvin Harris ini adalah materi, di mana materi ini digunakan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam masyarakat yang dianggap abnormal, terutama dengan melalui pendekatan ekologi kebudayaan. Baik, masuk pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang kembalinya sang penyihir. Jadi munculnya buku ajar modern tentang kultural antropologi yang menyatakan bahwa kepercayaan manusia itu mencakup kebebasan untuk mempercayai, membuat hal-hal yang berupa sihir serta hal yang dilabeli sebagai tahayul yang sebelumnya itu diolok-olok kini muncul kembali dan bangkit tanpa disangka-sangka. Jadi kemunculannya ini tuh membawa gerakan dengan nama budaya tanding, di mana budaya tanding ini tuh merupakan sikap dan teori yang melawan ekspansi ilmu pengetahuan dan teknologi barat terkait perkembangan suatu gaya hidup. Jadi budaya tanding ini menganggap bahwa perasaan, spontanitas, dan imajinasi itu merupakan suatu hal yang baik, sedangkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada logika dan objektivitas itu buruk. Sehingga para penganut budaya tanding ini itu seakan-akan bebas dari objektivitas itu sendiri. Hal terpenting dari budaya tanding adalah sebuah keyakinan bahwa kesadaran mengendalikan seseorang. Contohnya itu seperti ini. Orang adalah apa yang ada di dalam pikirannya. Jika ingin mengubah atau membuat seseorang itu menjadi lebih baik, maka hal yang harus kita lakukan adalah memberikan gagasan serta nasihat yang baik agar mereka itu dapat berubah. Seperti sebuah pepatah, seseorang itu berubah karena kemauannya sendiri. Kita bisa mengubah dunia dengan mengubah pola pikir kita dengan adanya kesadaran atau revolusi kesadaran. Di sini dalam budaya tanding, dengan adanya kesadaran inilah kita sadar akan potensi dalam diri kita. Walaupun banyak sekali potensi yang kita miliki, tetapi tidak ada sebuah kesadaran untuk memanfaatkan potensi tersebut, maka tidak akan terjadi sebuah perubahan. Sehingga munculnya budaya tanding ini tuh sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengekspresikan, mendemonstrasikan, mengubah, mengangkat, serta menyebarluaskan kesadaran. Dari hal ini tuh dapat kita lihat bahwa sebenarnya hal-hal yang berkaitan tentang objek itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena hal-hal yang demi terjadinya sebuah perubahan itu kita hanya perlu sebuahnya kesadaran. Dalam antropologi budaya tanding, kesadaran primitif terjelma dalam sosok dukun, di mana dukun ini memiliki supra kesadaran yang menurut Rozak itu dukun mengelola kesesuaiannya dengan sumber-sumber non-intelektif dari kepribadian. Contohnya itu ketika peramal kartu tarot. Ketika mereka melakukan sebuah penerawangan, maka hal yang pertama mereka lakukan itu menebak kepribadian kita secara astrologi. Salah satu tokoh yang terkenal dalam budaya tanding yaitu Castaneda, di mana Castaneda ini merupakan mahasiswa antropologi muda yang ingin masuk ke dalam realitas ajaib dan unik dunia dukun, yang mana Castaneda ini menjadi murid magang dari Don Juan. Don Juan sendiri ini merupakan seorang bijak bistari misterius dari Yakui Indian yang memiliki supra kesadaran, di mana Don Juan untuk menciptakan Castaneda menjadi manusia bijak bestari, maka Don Juan memperkenalkan Castaneda kepada berbagai senyawa halusinogen, di mana ada satu cerita yang menarik dalam buku Sapi Babi Perang dan Tukang Sihir itu, di mana ketika Castaneda itu mengoleskan campuran bahan-bahan senyawa pada tubuhnya, kemudian dia merasa bahwa dirinya itu terbang. Kemudian setelah kejadian tersebut, Castaneda kemudian bertanya kepada Don Juan atau gurunya. Castaneda bertanya bahwa sebenarnya itu dia terbang atau tidak. Namun
alih-alih mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, justru Don Juan menjawab bahwa hal itu yang kau katakan padaku. Mendengar hal tersebut, Castaneda menjadi berpikir bahwa sebenarnya dia itu memang terbang atau tidak. Apakah sebenarnya dia terbang karena pengaruh halusinogen tersebut, atau dirinya itu terbang di dalam imajinasinya itu sendiri. Jadi karena hal tersebut itu mungkin bagi kita itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar, yang mana apakah sebenarnya itu Don Juan itu tidak pernah ada, atau bisa saja Castaneda ini bertemu dengan Don Juan itu di dalam imajinasinya, bukan secara nyata atau jasmani. Atau mungkin saja Castaneda ini bertemu dengan Don Juan itu secara imajinasi dan juga secara jasmani. Tentu hal ini tuh menarik, tapi hanya saja kita bisa jadikan sebagai sumber imajiner terhadap kepekaan moral sekarang. Budaya tanding yang memiliki budaya tanding yang hanya dianggap sebagai penegakan moralitas individual, ternyata itu memiliki suprakesadaran yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih ramah. Penyebaran kesadaran objektivitas itu akan menghilangkan kepekaan moral. Sebagai hal yang mengkritik objektivitas, budaya tanding dan kesadaran tingkat 3 ini muncul sebagai tren untuk memanusiakan, peduli dengan perasaan, kasih sayang, cinta, dan saling percaya dalam hubungan manusia. Jadi suprakesadaran yang ada pada dukun itu adalah kesadaran tukang sihir yang diterima baik di dalam dunia tanpa adanya suatu inkuisisi, di mana inkuisisi ini itu merupakan suatu peradilan, di mana ketika kita tidak lagi terancam oleh inkuisisi, maka kita bebas untuk mengekspresikan diri sesuai dengan hal yang kita inginkan. Budaya memandang kabur dari objektivitas adalah cara yang paling politis efektif untuk mencapai kekayaan yang adil, sumber daya, penghapusan birokrasi impersonal, dan aspek masyarakat lain yang tak manusiawi. Jadi munculnya semua ini muncul karena gagasan buruk kita tentang status atau kelas, dan juga tentang pekerjaan. Maka dengan hal inilah budaya tanding ini muncul sebagai transformasi evolusioner tanpa adanya kekerasan fisik. Kita bisa mengubah dan menetapkan pilihan baru kita kapanpun kita siap untuk melakukannya. Yang harus kita lakukan hanyalah memejamkan mata dan membayangkan semua orang telah menjadi kesadaran tingkat 3. Semua kelas dan hal lain yang terkait dengan pengaruh objek dan kapitalisme akan hilang bagaikan sebuah kecupan yang menghancurkan mantra jahat dari tukang sihir. Jadi kesadaran yang jauh dari praktik keduniawian sesungguhnya disebut sebagai sihir. Orang dapat mengubah kesadarannya kapanpun dia mau, hanya saja kadang orang tidak mau melakukannya. Hal ini dikarenakan mereka tertawan untuk melakukannya karena kekuatan politik ekonomi yang sangat kuat atau sangat berkuasa, sehingga hanya dengan sebuah aktivitas praktis yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dengan mengubah kondisi material kesadaran yang dibangun dalam citra kesadaran tingkat tinggi adalah ada di dalam pikiran, bukan tubuh. Budaya tanding bersumpah untuk menyerang pikiran dan bukan perolehan pada kapital atau materinya. Apa yang membuat hal tersebut begitu penting adalah bahwa penolakan terhadap nilai-nilai sains dan teknologi ternyata muncul begitu dekat dengan masyarakat. Namun dua hal yang perlu dicatat bahwa pertama, budaya tanding tidak menolak nilai-nilai teknologi secara keseluruhan. Budaya tanding tidaklah enggan memanfaatkan penggunaan produk-produk teknologi hasil dari riset ilmiah atau objektif.
bukan pula membenci ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan laboratorium. Hanya saja mereka membenci akan tetapi hal-hal yang berusaha untuk menerapkan standar-standar laboratorium pada kajian sejarah atau gaya hidup merupakan suatu hal yang ditentang oleh budaya tanding itu sendiri. Yang kedua, bahwa penolakan terhadap ilmu pengetahuan tertentu telah hadir tepat di pusat peradaban kita. Artinya hal-hal tersebut atau penolakan terhadap ilmu pengetahuan tertentu itu sesungguhnya sudah ada dan pada saat ini tentu sudah ada. Budaya tanding menggambarkan tindakan berpaling dari kajian ilmu atas gaya hidup dan sejarah, seolah-olah hal itu merupakan titik berangkat dari ilmu tanding itu sendiri. Jadi kajian gaya hidup justru lebih marak di masyarakat sebab didominasi oleh moda-moda produksi dan pertukaran yang tidak adil. Kesadaran yang terkadang mampu membangkitkan sebuah gerakan massa yang ampuh. Kemudian budaya tanding ini identik dengan tradisi transformasi transformasi mileniaris yang menurut Rozak bertujuan untuk memproklamasikan surga dan bumi yang baru. Pengabaian objektivitas, relativisme amoral dan juga penerimaan kemahakuasaan pikiran menjelaskan tentang tukang sihir. Pikiran-pikiran atau kesadaran tingkat 3 ini memiliki fungsi sosial untuk melebur dan memecah energi pembangkangan tersebut. Kemudian kembalinya tukang sihir ini bukanlah sekadar keanehan yang tidak masuk akal, dan budaya tanding ini tidak berkomitmen pada lembaga atau dogma tertentu. Berdasarkan kebebasan mempercayai dalam budaya tanding, maka tukang sihir sekali lagi itu bisa dipercayai sama seperti hal lainnya. Gandrungan akan penyihir di zaman modern ini mengumpulkan dan membingungkan kekuatan-kekuatan pembangkang, mana hal ini itu menunda serangkaian komitmen politik yang rasional. Julukan jutaan kaum muda berpendidikan meyakini bahwa mengirim kecupan selama tinggal kepada negara korporat merupakan salah satu mantra jahat yang paling populer atau paling efektif dibandingkan dengan kesadaran politik lainnya, dan inilah mengapa tukang sihir pada era modern ini sangat populer dan di segmen penduduk yang lebih berkelimpangan harta. Hal inilah mengapa tukang sihir itu kembali. Jadi kembalinya tukang sihir ini itu diibaratkan sebagai munculnya revolusi kesadaran dalam alam pikiran kita, di mana segala sesuatu tidak harus berdasarkan pada objek dan juga materi. Tanpa kedua hal tersebut, kita juga bisa menciptakan sebuah kehidupan baru. Kesadaran inilah yang dianggap sebagai sihir. Artinya dalam hal ini budaya tanding adalah sebuah kesadaran tingkat 3 atau supra kesadaran, di mana kesadaran ini itu merupakan atau dianggap sebagai sihir yang nantinya itu akan mengubah segala sesuatu yang ada, terlebih pada pengaruh objektivitas dan kapitalisme, yang mana hal ini itu lebih banyak menguasai serta sebagai tolak ukur kekuasaan dan kelas seseorang yang ada di masyarakat. Itulah tadi penjelasan saya atau penjelasan singkat saya mengenai kembalinya sang penyihir yang ada dalam buku Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir menjawab teka-teki kebudayaan oleh Marvin Harris. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.